Bocah perempuan berumur 7 tahun di Sukoharjo, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam pada hari Selasa. Belakangan terungkap korban tewas akibat dianiaya dua kakak sepupunya. Tersangka kesal karena korban sering tidak patuh. Duka mendalam dirasakan keluarga Umairah Fadila Tunisa, satu warga desa Ngabeyan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, disemayamkan pada Rabu siang. Jenazah korban kemudian dimakamkan di desa setempat. Bocah perempuan 7 tahun ini meninggal pada Selasa sore tepat saat waktu berbuka puasa. Curiga dengan kematiannya yang mendadak, perwakilan warga mendatangi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartosuro dan menemukan luka lebam pada tangan korban. Temuan ini dilaporkan ke Polsek Kartosuro. Pada Rabu, Polres Sukoharjo menetapkan dua kakak sepupu korban, G dan F, sebagai tersangka penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi juga menyita barang bukti tali rafia, bambu, dan alat pembersih kasur. Dari penyelidikan sementara, tersangka tega menganiaya sepupunya karena kesal korban sering tidak patuh. Dari awal niku, saya sudah ingatkan untuk jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kesalahannya apa? Mencuri, lalu berbohong. Itu kenapa memberitahunya menggunakan alat-alat seperti tadi, kayu, bambu, itu kenapa dipukul gitu kenapa? Itu awalnya hanya ancaman. Jadi Dua kakak beradik, yakni F dan GS ini, melakukan pemukulan kepada korban lebih dari 1 kali karena korban tidak menurut ketika disuruh untuk menghafal Al-Quran. Kemudian juga pelaku melakukan memukul korban dengan gagang pel karena korban mengambil uang. Kedua tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Beralih ke informasi lain, 2 pemadam kebakaran terluka saat memadamkan api yang membakar gudang pengolahan oli bekas di Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran juga terjadi di Denpasar, Bali. Sebuah restoran dilalap api pada Kamis siang. Para pegawai panik berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga. Sebuah gudang pengolahan oli bekas di Komplek Pergudangan Safe and Lock, Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo, Jawa Timur dilalap api Kamis siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat merambat dan membesar. Beberapa ledakan sempat terdengar. 2 petugas terluka akibat letupan uap panas hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Danton Damkar Pemkab Sidoarjo mengatakan kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Api dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah mengerahkan 7 unit kendaraan pemadam kebakaran. Kepolisian Polresta Sidoarjo memeriksa sejumlah saksi dan memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kobaran api membakar bangunan restoran di Jalan Cok Agung, Tresna, Denpasar, Bali Kamis siang. Bangunan restoran yang terbuat dari kayu dan ilalang membuat api dengan cepat membesar. Para pegawai sempat panik berusaha untuk menyelamatkan diri dan mengevakuasi barang-barang restoran. Menurut saksi, kebakaran terjadi saat koki tengah memasak. Tiba-tiba api kompor menyambar minyak dan menyembur ke atas bangunan yang terbuat dari kayu. 5 mobil damkar BPBD Kota Denpasar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Ratusan penerima BLT di Sumedang berdesakan hingga mengakibatkan seorang ibu pingsan akibat kelelahan. Sementara bentrokan terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat saat sejumlah sopir travel menyisir dan mengadang sopir angkutan umum. Informasinya kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Peristiwa. Seorang ibu pingsan saat mengantre pembagian bantuan langsung tunai minyak goreng dan bantuan pangan non-tunai di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat, Kamis siang. Ia kelelahan setelah mengantre dan berdesakan selama 1,5 jam. Pembagian BLT ini sudah dipadati ratusan warga penerima sejak sebelum dibuka. Bahkan mereka harus berdesak-desakan. Petugas sempat kewalahan untuk menertibkan antrean. Lurah Kota Kulon Kiki Hakiki mengatakan, masyarakat yang mendapatkan BLT sebanyak 1.232 keluarga. Selain menyalurkan BLT minyak goreng dan BPNT, pihak Kelurahan dan Dinas Kesehatan Sumedang juga menyediakan layanan vaksinasi COVID-19.
Buntut perusakan kendaraan travel tanpa izin oleh sejumlah sopir angkutan umum, sejumlah sopir travel di Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan sweeping sopir angkutan umum di Jalan Warung Pete dan Mangunreja pada Rabu hingga Kamis pagi. Sejumlah angkutan umum jenis elf yang melintas dihentikan massa. Sejumlah sopir sempat terlibat kericuan dengan polisi saat berusaha mencegah pertengkaran antar sesama sopir. Salah satu sopir travel menjelaskan mereka meminta agar pelaku perusakan mobil travel yang terjadi sebelumnya ditangkap. Gerombolan monyet liar memasuki permukiman dan merusak rumah warga di lingkungan 3 kelurahan bandar utama Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kamis sore, tim damkar bekerja sama dengan Kebun Binatang Siantar mencoba memasang penangkal berupa kotoran harimau yang dipercaya ampuh untuk menghalau gerombolan monyet. Seorang warga mengatakan kejadian ini sudah bertahun-tahun terjadi. Gerombolan monyet sering datang di waktu sore menjelang malam. Meskipun saat ini jumlah monyet sudah mulai berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.